Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel calon guru gambar. Baiklah teman-teman, sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian Nah, kali ini kita mulai saja cara mewarnai anak laki-laki sedang berkemah. Kita gunakan dulu warna kuning untuk mewarnai bagian daripada bulan. Nah, kenapa kok kita mulai dari objek yang di atas? Ini tidak lain adalah tujuannya menjaga supaya gambar kita tetap dalam keadaan bersih. Jadi kalau dimulai dari bawah, misalnya dari api unggun ke atas, risikonya lebih banyak dibanding dari mewarnai dari atas ke bawah, yaitu dari bulan ke api unggun. Nah teman-teman, di dalam mewarnai ada sebuah teori ya yang bisa kita jadikan pegangan sebagai cara dasar lah kalau kita katakan begitu. Nah, ini kita dalam membuat langit, kita kira-kira pantasnya bagian yang terang itu kira-kira luasnya seperti apa ya. Nah, itu kita kira-kira. Jadi kita pantaskan gitu loh. Jadi misalnya gini, daerah gelapnya kira-kira sekian, daerah terangnya kira-kira sekian. Nanti kalau kita berlebihan atau tidak pas, hasilnya juga kalau dilihat tidak bagus. Nah, ini sekarang kita coba langitnya kita gelapi dengan warna biru dongker, yaitu biru yang paling gelap sekali. Setelah ini teman-teman, agar warna itu kesannya tidak putus, perlu kita gosok-gosok lagi, kita gradasikan, kita campur dengan cara menggosok-gosok tadi. Nah, ketika tekniknya menggosok harus selalu diingat bahwa warna gelap, warna terang menimpa warna gelap. Kenapa kok warna terang menimpa warna gelap? Karena hasilnya akan lebih mudah dan lebih bagus. Selanjutnya kita mencoba mewarnai bagian tutup kepala. Nah, ini juga teman-teman, ini ada rahasianya juga, supaya antara objek satu dan lainnya itu kelihatan terpisah atau tidak campur. Itu ada caranya, yaitu warnanya usahakan misalnya bagian langit itu gelap, kita kasih warna objek yang lainnya gelap. Misalnya warna langitnya itu terang, maka objek yang lain gelap. Begitulah sebaliknya, bila warna langitnya terang, kita kasih objeknya gelap. Jadi prinsipnya gelap terang, gelap terang. Tujuannya itu untuk memberikan perbedaan, jadi biar tidak campur, biar antara benda dan satu dan satunya bisa kita lihat. Jadi ini gambar baju orangnya, kita kasih warna oranye muda, dan cahayanya atau warna terangnya nanti kita kasih warna kuning atau yellow.
Nah teman-teman, kenapa kok kita pakai warna yang cerah? Ini tujuannya begini, karena suasananya malam. Jika bajunya kita kasih warna gelap, maka gambar menjadi tidak menarik karena tidak ada sesuatu yang menonjol. Makanya itu gambar orangnya ini kita buat warnanya cerah supaya agak menonjol. Dan lagi kan kebetulan ini suasananya kan sedang membakar api ya. Dengan membakar api kan kesannya sekelilingnya itu harusnya lebih terang karena kena cahaya api. Nah ini juga kita mewarnai tenda. Kenapa kok tendanya kita kasih warna terang atau menyolok? Tujuannya yaitu biar nanti tendanya tidak tenggelam oleh warna gelap. Jadi kalau sudah langitnya gelap, rumputnya gelap, tanamannya gelap, tendanya gelap, jadi tidak kelihatan dan bila dilihat tidak akan menjadi sesuatu gambar yang menarik. Nah di dalam menggambar juga kita juga harus memperhatikan, biasanya di dalam lomba itu komposisi begitu ya, harus ada komposisi, harus ada keseimbangan. Maksudnya gini teman-teman, ya barangkali kalian sebagian sudah mengerti. Kalau keseimbangan itu begini maksudnya, di bagian kiri ada warna merah cenderung dari keluarga hangat, tengah-tengah sudah ada warna baju warna hangat, di bagian atas warna bulan sudah warna hangat, di bagian kiri bawah nanti ada warna api yang warnanya juga cenderung dari warna hangat. Nah mulai dari kiri, tengah, atas, bawah ada warna hangat. Nah ini yang disebut dengan keseimbangan. Jadi ibarat benda kalau ditimbang itu tidak berat sebelah dan pas di tengah-tengah. Dan aslinya juga kita kalau melihat susunan warna yang demikian, mata kita itu jadi enak, tidak aneh, tidak ganjil gitu loh. Jadi karena ada balance warna, maka gambar itu menjadi enak untuk dilihat. Sama juga, selain ada keseimbangan warna, kita juga ada keseimbangan bentuk. Jadi misalnya begini, kalau ada benda di sebelah kiri, misalnya ini yang kita gambar cuma api unggunya saja, rasanya itu gambar menjadi berat ke kanan. Kalau dilihat nggak enak, kalau ditonton nanti loh rasanya itu rasanya berat di bagian kanan dan jomplang gitu. Dan coba kita bayangkan, seandainya orangnya tidak ada, api unggunya tidak ada, cuma tenda saja, rasanya juga akan berat di sebelah kiri. Jadi seolah-olah gambar itu jomplang, mau turun ke kiri saja. Nah kalau masih untung bila cuma ada orang ini aja di tengah sendirian, itu tidak jomplang, tapi rasanya kan kurang menarik ya. Bagaimana kita cuma menggambar orang sementara di sekelilingnya kosong tanpa kita isi dengan sesuatu. Nah itulah gunanya keseimbangan itu untuk membuat gambar itu jauh lebih menarik. Jadi selain ada keseimbangan bentuk, ada keseimbangan warna. Dan lagi teman-teman, barangkali kalian belum tahu, bila di sebuah lomba itu ada unsur-unsur
agar bisa menjadi juara maka harus mengandung kriteria. Satu, misalnya tentang kreativitas. Yang kedua, tentang kebersihan. Yang ketiga, tentang keindahan. Nah, sebetulnya kriteria lomba seperti itu tidak perlu Anda risaukan. Karena apa? Walaupun tidak disebutkan, gambar yang bagus itu memang telah memenuhi kriteria itu. Jadi kalau ditulis itu hanya sebagai apa ya, mengingatkan kita saja. Sebetulnya kita walaupun tidak tahu, gambar kita kalau bagus pasti mengandung unsur keindahan, mengandung unsur kebersihan, mengandung unsur kreativitas. Nah, bagaimana kita bisa gambar kita bisa bagus kalau gambar kita kotor? Kan jelas tidak mungkin. Jadi sering sekali kalau saya waktu menjadi juri, bahwa kriteria-kriteria yang ditentukan oleh panitia itu hanya sebagai pelengkap saja. Karena sesungguhnya walaupun tanpa kriteria, gambar kita itu telah memenuhi unsur tadi, unsur kebersihan, unsur keindahan, unsur kreativitas. Ya pasti ada itu. Gambar yang bagus pasti memenuhi kriteria itu. Kembali lagi pada gambar ini. Nah, teman-teman, supaya gambarnya bagus harus diperhatikan juga tentang ini. Kalau mewarna itu usahakan rata, artinya tidak ada bagian yang terlewatkan. Bila dalam video ini ada bagian terpotong, tiba-tiba kok sudah ada warnanya, ya tadi kan sudah masih kosong. Itu semua itu karena menghemat waktu saja. Nah, ini sekarang kita lihat gambarnya sudah hampir selesai. Kita lihat sepatunya, kita kasih warna yang menyala atau menyolok ya. Nah, ini semua dalam rangka karena menyajikan suasana malam. Jadi bendanya kita warnai semenarik mungkin agar tampak menonjol dan bisa dilihat. Nah, kalau semuanya kita kasih warna gelap, yang kelihatan cuma api unggun sama bulannya nantilah teman-teman. Nah, ini bagian lidah kita kasih warna pink, dan ini adalah kita menggores. Tekniknya membuat rambut adalah dengan menggores, dan menggores pun itu kita bila tidak punya alat bisa kita gunakan alat apa saja. Misalnya kalau tidak punya alat gores, kita bisa menggunakan alat dari tusuk gigi atau benda-benda yang runcing, ujungnya runcing, yang bisa dibuat untuk mengerik gambar. Nah, ini teman-teman kita tambahi lagi dengan warna hijau tua untuk memberikan kesan rumput. Ya, memang dalam menggambar, supaya gambar kita itu lebih menarik, harus ada atau jangan dibiarkan kosong. Jadi kalau bisa itu dipenuhi gambarnya. Gambar yang penuh, objek yang penuh, maka akan kelihatan lebih menarik untuk ditonton daripada gambar yang banyak ruang kosongnya. Kenapa demikian? Ya memang begitu. Jadi kita kalau melihat sesuatu terus kosong, itu rasanya kurang menarik daripada kita melihat sesuatu yang banyak objeknya. Nah, teman-teman, ini gambar kita sudah selesai, sudah kita kerok atau kita kerik. Nah, ini kerikannya ini saya bikin sendiri dari
bekas ballpoint, isinya saya cabut, terus saya ganti dengan kawat yang dari sepeda, dari rujinya sepeda, terus ujungnya saya pukul-pukul menjadi gepeng. Itu sebetulnya gampang aja. Nah teman-teman, ini gambarnya kita sudah selesai. Jangan lupa untuk mengikuti video berikutnya dan like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.